دليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. Beliau rahimahullahu ta'ala masih menjelaskan beberapa di antara sekian banyak dari jenis-jenis ibadah. Wa huwa min babil tamthil la min babil hasar. Untuk menjelaskan kepada umat ini bahwa apa yang beliau contohkan ini dan yang selainnya dari segala macam jenis ibadah tidaklah dipalingkan dari Allah subhanahu wa ta'ala melainkan mereka dalam keadaan musyrik. Di antaranya adalah al-khasyah. Qala al-allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala al-khasyatu hiya al-khasyah adalah al-khawful mabniyu alal ilm, adalah perasaan takut yang dibangun di atas ilmu, di atas keyakinan bi'azamati man yakhshahu, ya, dalam keadaan dia meyakini agungnya yang dia takuti tersebut, wa kamali sultani, dan dia meyakini kesempurnaan kekuasaannya. Itulah yang disebut dengan al-khasyah. Liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u, sesungguhnya hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah al-ulama. Mereka para ulama dengan ilmu yang mereka miliki sehingga menimbulkan khasyah. Ya. Sehingga semakin bertambah ilmu mereka, semakin bertambah pula khasyah mereka pada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, wa kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah dengan rasa takutnya seorang pada Allah, itu merupakan ilmu. Jadi dijelaskan di sini bahwa para ulama mereka itulah yang disifatkan dengan orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di saat mereka mempelajari agama Allah, mempelajari tentang ma'rifatullah, mereka semakin mengenal Allah. Ya. Wa man kana billahi a'raf wa a'lam kana akhsha. Barang siapa yang lebih mengerti tentang Allah, yang lebih berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, berarti apa? Berarti paling takut, semakin bertambah rasa takutnya kepada Allah dan semakin bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, inna akhsyakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya yang paling khasyah, yang paling takut dan yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala adalah
Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memiliki ilmu yang lebih dibandingkan yang lainnya, dan beliau adalah manusia yang termulia dan yang paling bertakwa, sehingga beliaulah yang paling khasyah, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia lebih mengetahui tentang keutamaan dan kemuliaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini rahasianya mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut para ulama itulah yang pantas dikatakan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay al-ulama'u bi'azamati wa kamali sultani fahiya akhassu minal khawf. Yaitu para ulama dengan keagungan Allah mereka mengilmuinya, ya, dan kesempurnaan kekuasaan Allah mereka mengilmuinya dan meyakininya. Maka dari sini memberikan pemahaman kepada kalian bahwa yang dimaksud dengan al-ulama adalah orang-orang yang berilmu dalam permasalahan agama. Ya, ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Bukan dalam permasalahan yang lain. Ilmu-ilmu yang lain, sebab ilmu yang hubungannya dengan ilmu dunia tidak menambah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ilmu-ilmu kufur, ka ilmu kalam, ilmu sihir wan nujum, tidak menambah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ilmu yang semakin menambah perasaan takut pada Allah kecuali ilmu din. Ya. Ilmu yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya ini. Fahiya akhassu minal khauf, maka al-khasyah itu lebih khusus dari al-khauf. Nah, lalu bagaimana cara kita membedakan? Mungkin kita bisa mengatakan kullu khasyatin khauf wa laysa kullu khaufin khasyatan. Semua khasyah pasti apa? Khauf. Tapi tidak semua khauf itu khasyah, karena khauf itu lingkupnya lebih luas. Khasyah yang terkhusus dari khauf itu. Nah, makanya beliau mengatakan khasyah itu akhas, lebih khusus dari khauf. Wa yattadihul farqu bainahuma. Bisa kita memperjelas perbedaan di antara keduanya bil mithal. Dengan permisalan, li'anna bil mithal yattadihul maqal. Karena dengan misal bisa memperjelas apa yang diucapkan. Misalnya, fa idza khifta min syakhsin la tadri hal huwa qadirun 'alaika am la, fa hadha khaufun. Jika kamu takut dari seseorang, ya, atau dari sesuatu, yang sesuatu ini kamu tidak tahu apakah dia betul-betul punya kekuasaan terhadap kamu atau tidak. Kamu takut terhadap sesuatu, ya, tapi kamu tidak tahu apakah yang kamu takuti itu betul-betul mampu dan bisa memudaratkan kamu atau tidak. Ya. Takut misalnya dari genderuwo. Takut dari genderuwo. Tapi genderuwo itu apa? Nah, apakah betul dia ada? Apakah betul dia itu kuat? Apakah dia itu makan orang? Bisa memudaratkan? Kamu tidak tahu. Nah, itu khauf. Nah,
Wa idza khifta min syakhsin ta'lamu annahu qadirun 'alaik. Tapi kalau kamu takut dari sesuatu atau seseorang, yakni sesuatu yang kamu tahu bahwa dia mempunyai kudrah, punya kuasa, bisa mencelakakan kamu. Ya, kamu tahu itu. Maka ini khasyah. Nah, takut dari raja misalnya. Raja ini dikenal kezalimannya. Ya. Kalau kamu berbicara lantang menentang dia, maka dia akan menyiksa kamu. Ya, dan kamu tahu dia punya kekuatan untuk itu. Nah, itulah namanya khasyah. Nah. Ya, dan juga namanya khauf, tapi khauf kan lingkupnya lebih besar. Sedangkan khasyah itu lebih khusus daripada al-khauf. Nah. Wa yuqalu fi aqsami ahkamil khasyah ma yuqalu fi aqsami ahkamil khauf. Dan ya, hukum tentang khasyah sama seperti pembagian yang terdapat pada hukum-hukum al-khauf. Yani di sana ada khasyah tabi'iyah. Ya, khasyah yang merupakan watak. Memang takut terhadap seorang yang jelas-jelas akan memudaratkan. Nah, yang demikian tidak mengapa. Ada juga khasyah yang haram. Bila perasaan takut sampai meninggalkan kewajiban. Ada khasyah yang syirik. Ya. Dan ada pula yang sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Nah. Kemudian yang berikutnya al-inabah. Al-inabatu ar-ruju'u ila Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan al-inabah adalah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bil qiyami bi ta'atih, dengan menjalankan ketaatan kepadanya, wajtinabi ma'siyatih, dan menjauhkan diri dari kemaksiatan kepadanya. Wahia qaribatun min ma'na taubah, dan al-inabah itu dekat dari makna taubah, ya, berdekatan maknanya. Illa annaha araqqu minha, hanya saja al-inabah itu lebih halus lagi, ya, dari makna taubah. Lima tash'ur bihi min al-i'timadi 'ala Allah wal luju' ilaih. Karena inabah itu kamu merasakan, ya, penyandaran diri kamu hanya kepada Allah, dan perlindungan kamu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau al-inabah kembali kepada Allah, tapi ada tambahannya, ya, betul-betul dia merasakan bahwa tidak ada yang melindungi dia kecuali Allah. Betul-betul dia meyakini bahwa tidak ada tempat dia bersandar, tempat dia bergantung, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih terkhususkan lagi dari makna taubah. Wala takunu illa lillahi ta'ala, dan tidaklah diperbolehkan seseorang berinabah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa daliluha qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal muradu biqaulihi ta'ala,
Yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa aslimu lahu al-islamu syar'i, yaitu penyerahan diri kepada Allah secara syar'i. Karena kalau penyerahan diri kepada Allah secara kauni ya semuanya, seluruh makhluk demikian. Tidak perlu diperintahkan oleh Allah begitu. Tapi di sini Allah perintahkan wa aslimu lahu. Berserah dirilah kamu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan Islam adalah berserah diri secara syar'i. Wa huwa al-istislamu li ahkamillahi syar'iyyah, yaitu tunduk berserah diri kepada hukum-hukum Allah yang syar'i. Wa dzalika anna al-islam lillahi ta'ala naw'an. Yang demikian itu karena Islam berserah diri kepada Allah itu ada dua jenis. Al-awwal, yang pertama, Islamun kauni, berserah diri secara kauni. Ya. Berserah diri secara alami kepada kudrat Allah, kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketetapannya. Ya memang harus berserah diri, kamu tidak akan bisa keluar dari ketetapan Allah. Begitu. Ya. Kalau ini mencakup seluruhnya, kafirnya, mukminnya, hewannya, manusianya, jinnya, syaitannya, semuanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-istislamu li hukmihil kauni, yaitu berserah diri dengan hukum Allah, yaitu ketetapannya. Fa hadza 'ammun li kulli man fis samawati wal ard. Dan ini umum bagi setiap yang di langit dan yang di bumi. Yang di langit siapa? Hah? Minal malaika. Apa lagi yang di langit? Hah? Yani kullul makhluqat. Al-arsh wal jannah. Hah? Nah. Surga di mana ya akhi? Surga di mana? Nah, surga di mana? Hah? Surga di mana ya Fawzan? Hah? Ya wallahu a'lam. Hah? Ya Masrur. Antum biasa menjawab. Surga di mana? Allahumma musta'an. Ya akhi Rafiq, surga di mana? Hah? La tadi. Surga di mana ya Abu Abdillah? La haula wala quwwata illa billah. Ma'alakum. Surga di mana ya? Ya. Hah. Di bawah apa? Ambil pedang, kamu kilat-kilat dia di bawahnya. La haula wala quwwata illa billah. Allahul musta'an. Nanti ada lagi yang jawab di bawah telapak kaki ibu. Udah kamu pergi ke telapak kaki ibu, lihat ada nggak? Maksud anak ini zat. Hah? Di mana surga ya Badar? Ya. Hah? Allahul musta'an. Mahmud, mana surga? Kaif antum? Masa masalah surga nggak tahu di mana? Hah?
Di atas langit di mana ya? Oh, arasy Allah. Ya, dan arasy itu atapnya surga. Di mana neraka? Asfal. Nah. Asfal safilin. Naam. Allahul musta'an. Dan ini umum bagi setiap yang ada di langit dan di bumi. Tunduk semuanya. Ya. Dan juga termasuk yang di langit adalah Isa alaihissalam. Diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Min mu'minin wa kafir. Demikian pula di bumi, dari mukminnya, kafirnya, semuanya tunduk. Wa barrin wa fajir. Orang baiknya dan orang yang fajir, yang bermaksiat sekalipun. La yumkinu li ahadin ayyastakbira anhu. Tidak memungkinkan bagi seorang pun untuk bersombong dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mau keluar dari kekuasaan Allah, tidak mungkin. Ya. Naam. Nah, inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 83. Wa dalilu qaulu ta'ala walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Dan kepada Allah berserah diri seluruh yang ada di langit dan di bumi. Apakah dengan kerelaan atau dengan paksaan, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Iya. Apa saja yang di langit dan di bumi melainkan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. At-tsani, yang kedua, Islamun syar'i. Berserah diri secara syar'i. Wa huwa al-istislamu li hukmihi syar'i, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dengan hukumnya yang syar'i. Wa hadza khasun biman qama bi ta'atihi minar rusul. Ya. Dan ini khusus bagi siapa yang senantiasa menjalankan ketaatannya, ya, dari kalangan para rasul wa atba'ihim bi ihsan, dan para pengikut mereka dengan baik. Itu hamzahnya mestinya ditaruh di atas. Wa atba'ihim bi ihsan, para pengikut mereka yang mengikuti para rasul dengan baik. Nah, inilah yang dimaksud dalam firman Allah ini, wa aslimu lahu, berserah dirilah kalian hanya kepada Allah, yaitu jalankan syariat Allah, tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu fil Qur'ani katsir, dalilnya di dalam Al-Qur'an banyak. Wa minhu hadhihi al-ayatu allati dzakaraha al-muallif rahimahullah, dan di antaranya adalah ayat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Ikhwani fi din azakumullah, fal khulasa bahwa al-inabah, kembali dengan menyandarkan diri dan bertawakal, berlindung diri kepada Allah, agar kemudian dosa-dosa itu diampuni dan dilindungi dari berbagai kejahatan dan dosa. Ini adalah merupakan perkara ibadah, karena diperintahkan oleh Allah, wa anibu, kembalilah, berinabahlah kalian kepada Allah. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah, la syakka annahu mardi, ya, menunjukkan bahwa hal tersebut diridhai Allah. Dan apa yang diridhai Allah
itu termasuk dalam perkara ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna tafaddalu wa barakallahu fikum.